Halo guys, lanjut kita, Renegade Immortal. Pada saat itu, kekuatan yang kuat tiba-tiba menyapu langit dan satu suara dingin terdengar bergema, "Penjahat yang membunuh muridku, keluarlah." Saat ini di langit, seorang pria botak berwajah sangar, dengan seekor ular piton besar melilit tubuhnya, tengah melayang di udara. Orang ini adalah salah satu penjaga kota Lianmou. Dia keluar dari retreat setelah dia melihat darah jiwa muridnya tiba-tiba hancur. Dia sudah mencari di seluruh kota tapi orang itu sepertinya menghilang begitu saja. Namun, tanpa diduga, Wang Lin tiba-tiba muncul tak jauh di depannya. Wajah Wang Lin persis sama dengan gambaran si pembunuh. Mata pria botak itu langsung mengecil saat dia melihat Wang Lin, dengan bisa berteleportasi saat muncul. Dia tahu Wang Lin ini adalah seorang Nesken Soul, bahkan memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya. Wang Lin tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia mengeluarkan bendera larangannya, dan pembatasan segera bergerak dan mulai menyebar dengan cepat hingga menutupi langit. Dalam sekejap seluruh kota menjadi gelap. Ekspresi pria botak itu berubah drastis saat melihat itu. Dia segera melepaskan kawanan serangga dan mengelilingi tubuhnya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat berkata, "Rekan kultivator, ini adalah kesalahpahaman." Wang Lin hanya mendengus dingin. Dia mengarahkan jarinya ke pria botak dan 9 naga hitam yang dibentuk oleh bendera pembatas mengarah ke pria botak itu. Di saat bersamaan, Wang Lin mengeluarkan cermin perunggu dan mengangkat cermin yang memancarkan cahaya hijau. Di bawah pembatasan yang sangat kuat, 9 naga itu datang dari segala arah, dan serangga yang mengelilingi pria botak itu sekejap hancur saat menyentuh naga. Pria botak itu merasa ngeri, meski dia adalah Nesken Soul tahap awal, tapi dia merasa seperti akan mati. Bendera larangan milik Wang Lin itu membuatnya takut. Segera cahaya merah yang pekat melonjak keluar dari tubuhnya saat dia dengan cepat mundur. Dia tahu jika dia tetap berada di dalam batasan, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Namun saat dia akan keluar dari batasan, 9 naga yang dibentuk oleh batasan meluncur ke arahnya dari segala arah. Di saat yang sama, cermin perunggu di atas kepalanya langsung mengeluarkan cahaya hijau yang menutupi tubuhnya. Pria botak itu berhenti sejenak, dan tiba-tiba mengeluarkan trisula dan berputar dengan trisula membuat 9 naga itu hancur. Namun dia tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Meski akhirnya berhasil lepas dari cahaya hijau, ada asap hijau keluar dari tubuhnya dan membuatnya sangat lemah dan memuntahkan darah. Jiwa baru lahirnya muncul di atas kepalanya dengan ekspresi ngeri dan dengan cepat melarikan diri. Tepat saat jiwanya melarikan diri, satu pedang hitam menembus tubuhnya. Beberapa Nesken Soul lainnya nampak terkejut saat melihat itu. 3 penjaga kota lainnya dengan cepat terbang keluar, namun mereka tidak berani memasuki kegelapan, melainkan berdiri di luar, bersiap membantu jiwa baru lahir milik teman mereka. Ekspresi jiwa pria botak itu nampak senang saat melihat bahwa dia akan keluar dari kegelapan. Namun dia tiba-tiba tertegun saat merasakan hembusan angin yang sangat besar di atas. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya hanya untuk melihat nyamuk hitam raksasa tiba-tiba muncul di atasnya dan menusuk kepalanya dan menghisap jiwanya di depan tatapan terkejut 3 Nesken Soul temannya. Beberapa keping emas muncul di tubuh nyamuk hitam setelah menghisap Nesken Soul, lalu mengepakkan sayapnya dan dengan cepat kembali ke Wang Lin. Setelah membunuh dan mengambil harta pria botak itu, Wang Lin sekilas melirik ketiga Nesken Soul itu dengan dingin lalu sekejap menghilang. Wang Lin tinggal di sebuah penginapan di dalam kota selama 3 hari. Selama ini, banyak orang datang mengunjunginya, namun dia hanya bersikap acuh tak acuh. Sebagian besar Nesken Soul yang datang bukan berasal dari kota Lianmou, mereka datang dari berbagai kota untuk mengikuti pertukaran rahasia. Cara Wang Lin membunuh pria botak itu menarik perhatian mereka semua. Bagaimanapun kekuatan adalah yang terpenting di lautan setan. 3 hari berlalu dan hari pertukaran rahasia akhirnya dibuka.
Pagi itu, seorang kultivator formasi inti datang dan dengan sopan memberi undangan pada Wang Lin dan membawanya pergi ke satu toko. Melihat Wang Lin datang, seorang lelaki tua dengan hormat membawa Wang Lin ke dinding, lalu mengetuknya beberapa kali. Setelah itu, dindingnya beriak seperti air. Pria tua itu mengeluarkan jubah dan memberikannya pada Wang Lin. Wang Lin hanya berdiri dan tidak melangkah maju. Dengan mata spiritualnya dia melihat ke dalam dinding dan menemukan ada ruang terpisah dengan beberapa kultivator di dalamnya, semuanya mengenakan jubah yang sama. Ada yang duduk sendiri, ada pula yang berbincang satu sama lain. Dia juga melihat seorang pria yang tidak mengenakan jubah dan sedikit terkejut. Pria parubaya itu sudah berada di puncak tahap akhir Nesken Soul, hanya satu langkah dari tahap formasi jiwa. Pria itu sepertinya juga merasakan Wang Lin sedang memindainya dan tiba-tiba membuka matanya. Wang Lin tidak tahu teknik apa yang dikembangkan orang ini, tapi jiwa pria itu harusnya sangat kuat karena dapat mendeteksinya. Mata Wang Lin segera berhenti menyapu. Setelah itu Wang Lin mengambil jubah dan berjalan memasuki dinding. Dia menemukan tempat sendiri dan mulai duduk bersila di bawah tatapan pria misterius itu dan lainnya. Setelah beberapa saat, beberapa kultivator lainnya juga datang, ada yang berjubah untuk menyembunyikan wajah mereka. Melihat banyak Nesken Soul yang datang, Wang Lin nampak merenung dalam hatinya, bagaimana bisa ada begitu banyak Nesken Soul yang berkumpul di toko kecil ini? Setelah beberapa waktu berlalu, tidak ada lagi yang datang, dan seorang lelaki tua yang duduk di depan tiba-tiba berdiri dan berkata, "Pertukaran rahasia kali ini jumlah orangnya lebih banyak dari biasanya. Saya yakin semua orang di sini mencari sesuatu. Saya akan mulai dulu," kata pria itu segera mengeluarkan beberapa inti dan harta sihir yang segera melepaskan kekuatan spiritualnya. Pria tua itu perlahan berkata, "Inti ini berasal dari makhluk roh kualitas menengah, setara dengan tahap akhir Nesken Soul dalam hal kekuatan. Adapun harta ajaib ini semuanya terbuat dari tulang binatang roh kualitas menengah, terutama bel ini. Saya hanya akan mengambil batu roh untuk ditukar dengan barang-barang ini," kata pria itu. Semua harta itu melayang di hadapan orang tua itu. Jika ada yang tertarik, mereka hanya perlu melambaikan tangan dan barang itu akan langsung terbang ke tangan mereka. Tidak ada yang takut ada orang yang mencuri dalam pertukaran rahasia ini. Bagaimanapun, ruangan ini memiliki batasan yang kuat. Jika ada yang berani mencuri dan lari, mereka hanya akan mencari kematian. Setelah beberapa waktu, seorang kultivator menukarkan batu roh dengan bel. Tidak ada orang lain yang mengajukan penawaran. Tak lama kemudian, giliran orang berikutnya. Perlahan, berbagai harta ajaib, pil, dan gulungan ditampilkan. Semuanya memiliki harga yang tinggi. Itu menunjukkan betapa berharganya barang yang dijual di ruang rahasia ini. Salah satu dari barang-barang ini dapat ditempatkan di lantai tertinggi paviliun pemurnian harta karun dan dijual dengan harga yang sangat mahal. Hal yang paling mereka sukai adalah pil dan bahan harta karun, setelah itu adalah batu roh. Alasan mengapa batu roh menjadi begitu berharga, adalah karena kabut di lautan setan yang makin menebal, dan binatang buas mulai menutupi lautan setan. Karena itu orang-orang semakin banyak menggunakan formasi teleportasi, makin bagus kualitas batu roh, makin jauh seseorang bisa diteleportasi, bahkan mencapai 1 juta kilometer dengan batu roh kualitas tinggi, tapi jarang yang menggunakannya. Bagaimanapun, batu roh kualitas terbaik hampir punah, bahkan jika seseorang memilikinya, sangat sedikit orang yang mau menggunakannya pada formasi. Karena itu mereka lebih menyukai formasi teleportasi yang sederhana, harganya berkisar dari 10 batu roh kualitas rendah hingga 100 batu roh kualitas menengah, dan mereka bisa berteleportasi beberapa ratus kilometer, karena sangat hemat biaya. Ini adalah perjalanan yang disukai para kultivator. Setelah beberapa kali pertukaran, seorang berjubah yang menundukkan kepalanya tiba-tiba melambaikan tangannya, dan beberapa batu giok kuno yang cahayanya nampak pudar melayang di depannya. Di sekeliling batu giok ini ada perisai cahaya hijau. Itu adalah teknik yang digunakan untuk mencegah orang memeriksa bagian dalamnya. Orang itu berkata, "Rekan kultivator,
Ini adalah katalog binatang purba berisi teks rahasia dunia kultivator kuno. Ini adalah formula transformasi kuno. Saya hanya akan mengambil 5 batu roh kualitas menengah untuk menukarnya, kata sosok misterius berjubah itu. Semua orang di ruangan itu nampak mengerutkan keningnya. 5 batu roh kualitas menengah hanya untuk giok kuno, bukankah itu terlalu mahal? Melihat itu, pria berjubah itu menghela nafas dengan getir. Dia telah memutuskan untuk memilih harga yang sangat tinggi, dan berpikir bahwa barang yang tidak berguna bagi kebanyakan orang, sebenarnya adalah harta bagi seseorang yang benar-benar menginginkannya. Mereka akan membelinya berapapun harganya. Faktanya, tebakannya benar. Saat Wang Lin mendengar tentang batu giok teleportasi, kejutan melonjak di hatinya. Dia tak menyangka kalau harta transformasi kuno yang telah dia cari dengan susah payah ada di depan matanya. Tanpa sepatah kata, dia melambaikan tangannya dan memecahkan segel di sekitar batu giok dan mengambilnya. Di saat yang sama melemparkan 5 batu roh kualitas menengah ke arah pria berjubah itu. Pria berjubah itu mengambilnya. Dia terkejut dan wajahnya menjadi jelek. Dia tahu segel cahaya hijau itu tidak terlalu kuat, tapi memecahkannya dengan mudah bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan. Dia percaya kalau Wang Lin ini adalah seorang Nesken Soul tahap akhir. Saat Wang Lin bertindak, 3 kultivator lainnya mengamatinya. Salah satunya adalah pria terpelajar, 2 lainnya mengenakan jubah. Mata mereka bersinar ketika mereka mengangkat kepala saat melihat giliran Wang Lin tiba. Mereka sangat ingin tahu apa yang akan dijual oleh Wang Lin. Namun setelah melihat Wang Lin hanya mengeluarkan beberapa barang yang sangat umum, mereka menjadi sangat kecewa. Akan tetapi ekspresi mereka tiba-tiba berubah saat Wang Lin perlahan berkata, "Saya ingin menukar dengan peta alam Suzaku, semakin lengkap, semakin baik." Salah satu dari mereka dengan ekspresi aneh berkata, "Rekan kultivator, hanya dengan benda-benda umum ini, akan sangat sulit untuk menukarnya dengan peta." Mendengar itu, Wang Lin dengan tenang berkata, "Lalu apa yang diperlukan untuk menukar peta?" Pria yang nampak terpelajar itu tersenyum tipis dan berkata, "Rekan kultivator pasti baru mengenal lautan setan, jadi saya akan menjelaskannya. Bagi kultivatir manapun, peta sangatlah penting, apalagi alam Suzaku itu terlalu besar. Adapun lautan setan, itu bahkan lebih penting. Salinan peta lautan setan yang lengkap akan berharga 100.000 batu roh berkualitas tinggi, dan mengenai alam Suzaku, itu bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh siapapun," kata orang itu. Seorang kultivator berjubah yang duduk di sudut tiba-tiba berkata, "Saya punya peta laut setan berkualitas tinggi dengan 4 benua di sekitarnya, termasuk 148 kota. Berapa harga yang kamu tawarkan?" Wang Lin sedikit mengernyit. Saat ini, ia memiliki 2 peta. Salah satunya dia dapatkan dari Qi Uping, lainnya dia dapatkan dari kuil dewa pertempuran. Dengan 3 peta ini, dia mungkin akan mendapatkan lokasi kota Zhao berada. "Barang apa yang kamu inginkan?" tanya Wang Lin. Pria berjubah itu sedikit mengernyit, sebelum senyum tipis muncul di wajahnya saat dia mengirimkan suaranya ke Wang Lin. "Rekan kultivator, tidak perlu terburu-buru, bagaimana kalau kita membicarakannya setelah pertukaran ini?" Wang Lin sedikit mengangguk mendengar itu. 1 jam kemudian, Wang Lin dibawa seorang wanita untuk bertemu pria berjubah itu. Wang Lin berjalan masuk dan melihat seorang lelaki tua berhidung bengkok mengenakan baju merah. Ketika lelaki tua itu melihat Wang Lin masuk, dia tersenyum dan berkata, "Ayo duduk dan minum, ini adalah teh berkualitas tinggi dari negara Hoven, saya membuat teh ini khusus untuk menghibur teman-teman." Wang Lin duduk dan melihat lelaki tua itu menuangkan teh. Dia dengan mudah melihat bahwa lelaki tua ini berada pada tahap tengah Nesken Soul. "Teman, siapa namamu?" "Saya dipanggil Zhou Wude." "Saya Wang Lin," jawab Wang Lin sedikit tertegun. Zhou Wude melihat ekspresi Wang Lin dan bertanya, "Apakah saudara Wang pernah mendengar tentang saya?" "Tidak, hanya saja nama Zhou itu sedikit mirip." Zhou Wude tersenyum tipis, tapi diam-diam berpikir, apa maksud orang ini? Apa dia sengaja bertindak seperti ini untuk mengacaukanku? Pikir Wude tidak mengerti apa yang dipikirkan Wang Lin, tapi dia tetap tersenyum dan berkata, "Jika ada kesempatan,
Saya ingin bertemu temannya, kata Wude tersenyum tipis, lalu mengeluarkan peta. Teman Wang, ini adalah petanya, kamu bisa memeriksanya dulu dan memastikan tidak ada masalah, setelah itu kita bisa membicarakan kesepakatan kita, kata Wude mengulurkan jarinya dan mengirimkan sedikit kekuatan spiritual. Segera, batu giok itu menampilkan peta raksasa di hadapan Wang Lin. Peta ini sangat detail, ia bahkan memiliki penjelasan rinci tentang tingkat kerusakan masing-masing susunan formasi kuno. Selain itu yang membuat Wang Lin tertarik, adalah catatan detail tentang kekuatan masing-masing wilayah. Di peta, juga jelas terlihat 4 benua yang mengelilingi lautan setan. Di benua sebelah kiri, dia bisa melihat kata yang dia cari, Zhao. Sesaat kemudian, Wude menarik tangannya dan peta itu sekejap kembali padanya dan menghilang. Tatapan Wang Lin tenang saat dia melihat pria tua itu. Dia sudah memiliki keinginan untuk membunuh orang ini untuk mendapatkan batu giok peta itu dan segera kembali ke kota Zhao untuk membalas dendam. Wude sepertinya mengetahui niat Wang Lin, dia mundur beberapa langkah dan berkata, "Rekan Wang, batu giok ini sangat tua dan mudah pecah. Untuk mencegahnya rusak, saya telah menyegelnya." Tatapan Wang Lin tenang saat dia berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Wude mengatupkan giginya dan berkata, "Selama kamu membantuku membunuh 1 orang, aku akan memberimu batu giok ini." Kilatan dingin melintas di mata Wang Lin saat dia bertanya, "Apa tingkat kultivasinya?" Wude dengan cepat menjawab, "Tahap akhir Nesken Soul, setengah langkah menuju pemutusan roh." Wang Lin berdiri dan dengan tenang berkata, "Pimpin jalan." Wude terkejut, lalu mengangguk, "Rekan Wang, ikuti saya," kata Wude menghilang. Wang Lin mengikuti di belakang. Dalam sekejap, keduanya meninggalkan kota Lianmo. Setelah beberapa saat keduanya tiba di satu tempat di mana ada sebuah cekungan. Wang Lin segera menyebarkan akal spiritualnya dan mencibir di dalam hatinya. Sejak awal dia sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan teringat seorang wanita yang segera menghampirinya saat mereka bertemu. Dia sudah mengira ada rencana Wude di balik semua ini. Wang Lin dengan tenang berkata, "Sangat disayangkan pria botak itu meninggal. Jika tidak, kalian berenam bisa menggunakan formasi penjegalan." Mendengar itu, ekspresi Wude sekejap berubah. Dia berbalik dan melihat kilatan merah di mata Wang Lin. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memecahkan batu giok peta, ketika petir merah menembus dadanya. Di saat yang sama gelombang energi spiritual memasuki tubuhnya, menjebak jiwanya yang baru lahir di dalam, dan hanya bisa dengan ngeri menyaksikan Wang Lin mengambil jiwa Nesken Soul-nya dan menelannya begitu saja. Sementara itu 4 orang yang bersembunyi melihat Wang Lin seperti iblis. Meski mereka telah melihat banyak orang dibunuh untuk diambil Nesken Soul mereka, namun mereka belum pernah melihat 1 orang pun yang dimakan secara langsung. Mereka merasa Wang Lin ini adalah kultivator iblis sejati, sebelum dengan cepat melarikan diri ke arah yang berbeda. Melihat itu, pikiran Wang Lin melintas dan petir merah segera mengejar mereka berempat dan membunuh mereka, lalu dengan cepat meraih 4 jiwa Nesken Soul itu dan menelannya. Dengan taktik dewa kuno yang dimilikinya, ia dengan cepat menyerap semua jiwa Nesken Soul itu membuat kultivasinya sedikit meningkat. Setelah itu, Wang Lin mengumpulkan semua kantong mereka. Meskipun ada beberapa harta ajaib di kantong itu, hanya satu hal yang menarik perhatian Wang Lin. Saat dia melihat benda ini, energi spiritualnya bergetar dengan emosinya. Itu adalah sarung pedang. Sarung pedang memancarkan aura kuno. Kejutan melonjak di matanya saat dia mengamatinya. Sarung pedang ini terlihat persis seperti sarung pedang yang dulu, tapi bukan sarung pedang yang sama. Setelah merenung sebentar, Wang Lin mengeluarkan pedang terbang biasa dan perlahan memasukkannya ke dalam sarung. Ketika pedang itu masuk sedikit, dia segera merasakan tekanan kuat yang mencegah pedangnya masuk lebih jauh. Dia segera menggunakan kekuatan spiritualnya dan mendorong pedangnya ke bawah. Namun ekspresi Wang Lin nampak berubah saat dia merasakan niat membunuh yang kejam datang dari sarungnya, dan pedang itu didorong keluar hingga hancur berkeping-keping. Di saat yang sama, niat membunuh yang besar dari sarung pedang hingga menyebabkan langit tiba-tiba menjadi gelap dan jurang yang dalam muncul di bawah. Wang Lin mengerutkan keningnya saat melihat itu.
Dia menatap sarungnya sejenak lalu menyimpan sarung pedang itu dengan penasaran. Hanya dengan sarungnya saja, dia bisa merasakan kekuatan penghancur yang muncul, lalu kekuatan macam apa yang dimiliki pedang sarungnya? Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek dibantu subrek yok guys biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.